Ini mah lukisan anak kecil seharga 1.700 bla 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 rupiah, lor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anto Penguin here. Terima kasih banyak guys yang sudah nonton channel ini. Are you ready? So let's start the story. Lur, coba lihat lukisan ini. Yes, gambar kepala tengkorak berwarna biru dengan sapuan cat itu kan. Yang kayaknya tuh kalau kita tangkap tuh lagi marah, lagi pusing gitu kan. Tapi sekaligus juga terlihat keren, jenius, hidup. Lukisan ini judulnya Untitled, dibuat pada tahun 1982 oleh Jean-Michel Basquiat. Pada waktu melukis ini, umur Basquiat tuh baru 21 tahun. Dan lucunya, dulu orang-orang tuh, nih, pas ngeliat lukisan ini dibilang, ini mah lukisan anak kecil, acak-acakan, nggak rapi. Sekarang loh, tahu gak, di tahun 2017, lukisan ini termasuk salah satu karya paling mahal di dunia seni modern dan terjual seharga 110 juta US dollar. Dan kalau dikonvert ke rupiah seharga 1.700 bla 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 rupiah, lor. Si Basquiat tuh selalu dibilang, dia mah nggak ngerti konsep ya kan. Tapi justru sekarang juga Basquiat jadi definisi konsep dalam dunia seni modern. Lukisannya selalu penuh dengan tengkorak, mahkota, terus juga angka, simbol, tubuh manusia. Tapi semuanya punya satu energi yang sama, yaitu kejujuran, loh. Nggak dipoles, nggak dibuat-buat, kayak isi kepala orang tuh yang saking jeniusnya gitu loh ya. Dan udah capek banget ngelihat dunia yang udah pura-pura waras. Emang gokil sini orang ya. Basquiat pernah bilang, gue itu nggak pernah bikin sketsa. Jadi gue langsung ngelukis aja. Kalau gue terlalu banyak tahu, nanti hasilnya malah rusak, lur, katanya gitu. Nah, mungkin itu juga kali ya. Dia tuh nggak pernah pengen jadi sempurna. Dia cuma pengen jujur aja. Dan menurut Basquiat juga, seni itu bukan soal indah aja. Tapi seni adalah perlawanan. Dan hidupnya sendiri adalah karya yang paling liar yang pernah Basquiat buat. Semua orang berlomba-lomba mau kenal Basquiat. Pengen tahu, ini bocah siapa sih? Gimana caranya anak jalanan dari Brooklyn bisa jadi legenda? Bahkan dunia Eropa pun harus tunduk padanya. Nah, kita balik ke cerita awal. Ketika Basquiat kecil, seorang jenius yang tumbuh di tengah kekacauan kota New York pada tahun 60-an. Are you ready? So here is Jean-Michel Basquiat. Masa kecil yang tidak biasa. Jean-Michel Basquiat lahir di Brooklyn, New York pada tahun 1960. Ayahnya Gerard itu berasal dari Haiti dan ibunya Mathilde itu berasal dari Puerto Rico. Ibunya yang ngenalin Basquiat pada dunia seni, dan sejak kecil dia tuh sering diajak jalan-jalan ke museum seni di New York, lor. Sementara ayahnya tuh kayak keras dan tegas. Dia pengen tuh anaknya disiplin, sukses. Terus ngapain sih ngelamun ngegambar di buku gitu kan? Ngapain, nggak penting. Udahlah cari kerja yang bener dan jadi orang sukses gitu kan. Ya tapi bagaimana, lur? Dari kecil emang Basquiat tuh udah beda gitu. Basquiat kecil itu selalu suka sama warna, simbol, terus juga gambar anatomi tubuh daripada matematika. Lah, sama dong sama gue. Dan sampai suatu hari, waktu umur 7 tahun, Basquiat itu sempat ketabrak mobil dan dirawat lama di rumah sakit loh. Dan untuk menenangkannya, ibunya tuh ngebawa bukunya judulnya Grey's Anatomy. Dan siapa sangka loh, buku itu tuh jadi fondasi visual yang terus muncul di karyanya Basquiat. Gambar organ, apalagi otak, terus juga tulang manusia yang kelihatannya tuh kayak punya pesan rahasia gitu dari dalam tubuh. Dan bisa dibilang sejak kecil Basquiat tuh udah belajar
bahwa tubuh manusia tuh bukan cuma daging dan tulang, tapi juga penuh dengan bahasa visual. Tapi sayangnya Lur, masa kecilnya Baskia itu nggak bahagia. Ibunya itu mengalami gangguan mental dan juga sering banget tuh keluar masuk rumah sakit jiwa, dan terpaksa membuat Baskia harus tumbuh di antara keindahan seni dan juga trauma yang mendalam. Dua hal yang nanti bakal meledak di atas kanvasnya. Remaja liar dan lahirnya Samo. Waktu remaja, Baskia tuh sering kabur dari rumah. Lah, sama lagi. Dia tuh sering banget tidur di taman, di sofa teman, bahkan juga di jalanan. Dia tuh nggak punya duit sama sekali ya, tapi dia punya satu yang lebih berharga, yaitu visi. Dan di usia 17 tahun, Baskia itu mulai tuh nulis di tembok-tembok Manhattan pakai nama Samo, S-A-M-O, kependekan dari Shame All. Lucu ya, katanya tuh dunia tuh penuh dengan orang yang ingin tampil beda. Tapi Baskia justru menulis nggak ada yang baru di dunia ini, tuh semua hal yang sama aja gitu kan. Setuju gak Lur? Setuju kayaknya ya. Dan Samo mulai muncul di mana-mana. Di tembok, subway, galeri, toilet umum, bahkan sampai orang bertanya-tanya, siapa sih Samo ini? Who is Samo? Dan gak ada yang tahu wajahnya pula kan. Tapi pesannya terasa kuat banget. Kayak grafitinya tuh juga bukan cuma seni jalanan gitu, tapi kritik sosial. Dan dari situlah Lur ya, Baskia mulai dikenal di komunitas bawah tanah New York, dunia punk, hip-hop, dan juga bohemian. Akhirnya Baskia mulai muncul di TV, terus juga jadi musisi di band eksperimental, bahkan dia sempat loh ngejual kartu pos hanya buat makan aja. Tapi di tengah kekacauan itu ada satu hal yang jelas, dia punya gaya unik yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Naik daun dan bertemu Andy Warhol. Awal 80-an, New York itu sudah jadi pusat seni dunia. Dan di tengah hiruk-pikuk itu, nama Jean-Michel Basquiat mulai naik Lur. Lukisannya tuh kayak ledakan warna, teks, dan juga simbol. Orang-orang kaya mulai tertarik. Dari grafiti di jalanan, langsung karyanya tuh masuk ke galeri-galeri mahal di Soho itu Lur. Sampai akhirnya membawa Basquiat ketemu sama Andy Warhol. Warhol tuh langsung kagum sama energi Basquiat yang liar. Sementara Basquiat mengidolakan Warhol udah dari lama banget. Nah, mereka tuh mulai tuh kolaborasi, gabungan antara Warhol yang dingin tapi terencana dengan Basquiat yang berantakan tapi jujur. Tapi di balik persahabatan itu banyak gosip juga ternyata Lur. Dikirain dunia seni Indonesia aja yang banyak gosip. Ada yang bilang kalau Warhol itu manfaatin ketenarannya Basquiat buat jadi kondang lagi gitu. Ada juga yang bilang kalau Basquiat tuh dia kan anak manjanya Warhol gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh saling membutuhkan gitu loh. Warhol ngasih stabilitas ke Basquiat, dan Basquiat ngasih api muda ke Andy Warhol. Ketenaran, tekanan, dan kesepian. Bayangin aja, kamu umurnya 22 tahun. Karya kamu udah dipajang di galeri-galeri seluruh dunia. Kolektor rebutan. Media menyebutmu sebagai the next Picasso. Apa yang akan lo lakukan dan apa yang akan lo rasa? Tenang, bahagia? Kalau Basquiat merasakan sendirian. Dunia seni saat itu masih rasis banget ya Lur ya. Basquiat sering banget ngerasa dia diundang ya beberapa media gitu kan. Itu bukan karena karyanya, tapi karena dia seniman kulit hitam yang eksotis gitu. Bahkan Basquiat pun pernah bilang kayak gini, mereka tuh suka karya gue, tapi bukan karya ngerti, bukan. Tapi karena mereka suka gue karena gue aneh buat mereka. Wow. Tekanan itu bikin Basquiat semakin tertutup Lor. Dia mulai awalnya buat tenang, lama-lama kok buat bertahan ya. Teman-temannya tuh mulai cerita kalau Basquiat ya kan sering ngelukis di apartemennya itu 10 sampai dengan 12 jam nonstop sambil dengerin musik jazz atau rap gitu dengan mata merah
dan tangan belepotan cat. Dia hidup di antara dua dunia gitu loh, ya. Dunia glamor yang mengangkat namanya dan dunia gelap yang menelannya pelan-pelan. Tapi di tengah itu semua, karyanya semakin tajam. Lukisan-lukisannya itu kayak jeritan jujur gitu tentang identitas, kesedihan, dan juga sistem yang menindas. Dan anehnya lagi nih Lur, semakin hancur hidupnya, semakin kuat karyanya. Kehilangan Warhol dan akhir tragis. Tahun 1987, Andy Warhol meninggal mendadak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan buat Basquiat, wah, hancur banget hatinya dia. Dia merasa kehilangan satu-satunya orang yang benar-benar ngertiin dia loh. Sejak saat itu, dia semakin menutup diri dan semakin masuk ke dunia obat-obatan. Meskipun dia masih produktif banget, tapi teman-temannya mulai khawatir. Dia tuh sering ngomongin soal kematian, tentang ingin pergi sebelum banyak omong kosong. Dan sayangnya, kata-kata jadi kenyataan. Agustus 1988, Basquiat ditemukan meninggal karena overdosis di apartemennya di Manhattan. Dan umurnya baru 27 tahun. Warisan abadi. Tapi Lur, akhir hidup bukan akhir ceritanya Basquiat. Setelah dia meninggal, dunia tuh baru sadar seberapa besar pengaruhnya Basquiat bagi dunia seni saat itu. Karya-karyanya jadi inspirasi buat seniman di seluruh dunia. Sampai fashion brand-brand besar kayak Louis Vuitton dan juga Off-White. Mahkotanya tuh yang Basquiat tahu dong, itu mulai muncul tuh di mana-mana ya, di hoodie, di mural, di runway, pokoknya wah edan lah ya. Dan yang paling penting ya, Basquiat sudah mulai tuh membuka buat seniman kulit hitam dan jalanan untuk masuk ke dalam dunia seni rupa modern saat itu. Dia mulai tuh meruntuhin dinding antara seni yang tinggi dan seni jalanan, sesuatu yang dulu mustahil dilakukan. Bahkan sampai hari ini, Basquiat itu masih dianggap sebagai ikon kebebasan artistik. Karyanya ngingetin kita tuh bahwa jenius sejati bukan harus jadi yang sempurna, tapi yang berani jujur tentang kekacauan yang ada dalam dirinya. Pesan inspiratif. Jean-Michel Basquiat pernah bilang gini Lor, gue nggak pernah berpikir tentang seni harus dipahami. Gue pikir seni itu harus dirasakan. Setuju sih gue. Dan mungkin itu yang bikin Basquiat abadi. Dia nggak berusaha untuk dimengerti. Dia cuma berusaha jujur. Dan kadang, kejujuran itu sendiri udah cukup revolusioner. Ya nggak sih? Jadi, kalau misalnya kamu ngerasa hidup kamu tuh lagi berantakan dan karyamu nggak sempurna, mungkin aja kamu sedang berada di fasenya Basquiat. Fase di mana dunia belum ngerti kamu. Tapi nanti, percayalah, mereka akan mengingatmu dan juga karya-karyamu. Terima kasih banyak yang sudah nonton ceritanya Basquiat. Thank you so much. Jangan lupa untuk subscribe yang belum, like juga, komen juga, share juga boleh yang banyak ya. Dan kira-kira siapa lagi nih yang mau kita bahas? Tulis di komen ya. Anton Nugroho pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.